Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, walaupun sekarang nyari makan lagi susah, saya doakan semoga teman-temanku semua yang nonton diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Sesuai judul, saya akan menjelaskan belajar nyetir dengan mobil tua memang hasilnya lebih jos daripada belajar nyetir dengan mobil yang muda. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2020, jamnya jam setengah 1 siang. Ini panas-panas demi kalian semua. Tak jelaskan, tolong disimak baik-baik. Di belakang saya ini mobil Daihatsu Zebra tahun 1994. Zebra ini mobil serba manual ya, artinya belum power steering, belum power window. Kalau mau buka kaca harus ngontel. Sedangkan yang itu Suzuki APV. Ini mobil muda tahun 2012, apa-apanya sudah serba elektrik. Jadi sudah power steering, sudah power window, electric window, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dasarnya apa toh? Ketika kita belajar dengan mobil tua, itu kita bisa basa Jawane ngaten-ateni. Nah, mobil tua itu apa-apanya serba manual. Remnya keras, terus koplingnya keras. Beda dengan mobil muda yang apa-apanya sudah enteng, apa-apanya sudah enak. Bahkan ini AC pun juga mati. Ketika kita mau belajar nyetir, yang ada di benak kita harus mantap. Kita bisa gitu loh. Kalau orang lain bisa nyetir, kenapa kita tidak? Ketika kita takut, ingat, bis besar-besar, bis besar-besar, bis luar kotanan itu kan bisnya besar-besar, itu bisa dikemudikan dengan kencang, layaknya seperti mengendarai mobil carry. Lah, kita cuman mau menaikin mobil kecil aja kok nggak bisa. Dalam teori behavioristik ada teori yang mengatakan bahwa setiap bayi ketika baru lahir itu bagikan seperti selembar kertas kosong di mana menunggu diisi oleh coretan-coretan. Yang dimaksud coretan itu adalah pengalaman dalam hidupnya. Nah, kalau kita nggak belajar, kapan kita mau bisa? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu nggak, bos? Baik, sekarang kita buka dulu dalamnya seperti apa Daihatsu Zebra ini. Nah, contohnya ini handle pintu. Kalau kita mau menaikkan atau menurunkan, tangan kita harus ngontel. Dan ini setirnya masih berat banget karena belum power steering, tapi power spiring. Artinya kita harus makan dulu satu piring biar kuat. Enggak, canda bos. Terus ini kita belajar langkah-langkahnya awal dulu ya bos. Kita harus tahu panelnya dulu biar di jalan tidak gugup. Ini klakson ya. Terus ini tuas untuk mengaktifkan wiper. Wiper itu ini loh bos, untuk menyapu kaca. Terus kalau kita tekan naik, kita dorong ke atas, ini semprotan air akan menyemprot ke kaca. Tujuannya ketika kaca sedang berdebu, kita pencet tombol ini. Ingat bos, ini di sebelah kiri. Kalau mobil Eropa ini berada di sebelah kanan, sedangkan lampu dan reteng-reteng berada di sini. Jadi tuasnya mobil Jepang sama mobil Eropa itu kebalikannya. Ini ingat bos, ini Zebra, ini buatan Jepang.
Ini ketika saya contohkan bos, tak hidupin mesinnya dulu. Nah ini loh bos, bisa dilihat. Oke, sekali aja. Terus ada lagi ini berada di sebelah atas kontak. Kalau kita tekan maju, ini rating sebelah kiri. Nah itu indikatornya hidup. Oke. Kalau kita tekan ke belakang, itu rating sebelah kanan. Terus ini ada tuas kecil ini, ketika kita putar satu kali, klek. Nah ini yang hidup lampu kota. Lampu kota itu lampu yang kecil. Ini bos, tak perlihatkan. Ini lampu kota yang kecil-kecil ini, sama di belakang juga. Terus ketika kita klek 2 kali gini, itu yang hidup lampu utama. Lampu utama jarak pendek tentunya. Kalau mau jarak jauh, kita tekan ke bawah, klek gini. Nah ini yang hidup jarak jauh. Kalau mau ngedim, ini tekan ke atas, tek 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 gitu. Oke, kita matikan dulu. Nah, saya kasih informasi bagi kalian yang pengen sekali belajar nyetir, terus kalian masih nunggu kapan saya punya uang 50 juta, kapan saya punya uang 80 juta agar saya bisa punya mobil sendiri, saya bisa belajar nyetir. Nggak perlu bos. Perlu kalian ketahui, mobil itu sekarang harganya seperti harga motor, terutama yang tahun 80 90-an itu udah, saya yakin yang giat bekerja, yang berbakti pada orang tua pasti bisa beli. Contohnya ini Zebra tahun 94. Ini dulu saya belinya 13,5. Nah udah saya perbaiki dikit-dikit. Ini mau saya jual juga. Siapa teman-teman yang pengen minat silahkan komentar di kolom di bawah ini. Ini tak jual 16 nego. Suratnya komplit, cuman mati pajak 5 bulan, tapi itu gampang. Kalau cocok nanti tak pajekin. Karena saya di rumah masih ada 2, jadi ya nggak apa-apa lah. Saya cuman suka koleksi aja. Oke, monggo. Terus ini tak gambar ya bos, biar kalian bisa mudah memahami. Ketika kalian mau belajar nyetir sendiri, kalian bisa mencontoh saya, bisa menggambar skema persneling, agar ketika kalian terjun di jalan bisa selalu ingat. Ini nggak ada gambar-gambar angkanya ya bos, ini polos. Ketika kita mau belajar atau menghidupkan, tentunya jangan gugup dulu. Yang yakin perasaannya kita pasti bisa. Nah kita pegang persneling, mesin jangan dihidupkan dulu. Kita ingat-ingat dulu alurnya persneling. Ini netral, ini di tengah. Kalau mau maju seperti gambar ini bos, ini netral, netralnya kan di tengah. 1 itu kita geser ke kiri, terus kita majukan, klek, sampai mesinnya bunyi klek gitu. Itu masuk di gigi 1. Terus gigi 2 nya lurusnya gigi 1 ke arah mundur full, klek. Nah ini gigi 2. 3 nya kita balik ke netral, lalu kita lurus maju, klek. Ini 3. 4 nya klek gini. Terus kalau mau mundur kita geser ke kanan lalu ke belakang sampai bunyi suara klek gitu. Nah ini mundur.
kalau kalian bisa mengendarai motor laki, saya yakin kalian bisa nyetir. Jangan lupa kita atur spion sesuai selera kita, sesuai kemampuan pandang kita, dimana yang paling enak. Ini kita bisa melihat arah belakang, sebelah kanan, dan juga sebelah kiri. Kita atur sedemikian rupa bagaimana nyamannya kita, dan juga kadang-kadang kita harus nengok ke belakang lewat ini spion tengah ini. Kalau atret, biasakan jangan kepala yang nengok ke belakang, tapi kita lirik lewat spion-spion di sebelah kanan kiri ini. Bagi bos-bosku semua yang pengen beli mobil ini, tak bonusin, tak ajarin nyetir sampai lincah. Mantap nggak bos? Lokasi saya berada di Dusun Tangisan, Banyurejo, Tempel, Sleman. Nah, ketika kalian belajar dengan mobil muda ini yang apa-apanya sudah serba elektrik, atau katakanlah belajar menggunakan Avanza, itu kalian ya bagus-bagus saja. Tetapi kalau kalian bisa sudah lancar menggunakan Avanza atau EPV seperti ini, kalian tiba-tiba menggunakan mobil seperti ini, kalian kaget karena apa-apanya serba manual. Tetapi kebalikannya, ketika kalian belajar menggunakan mobil tua yang apa-apanya masih manual, tiba-tiba ada rezeki kalian pengen ganti mobil yang muda seperti ini, kalian sudah lancar. Berikutnya saya akan berbincang-bincang dengan pakar mesin sekaligus sopir antar pulau. Beliau namanya Pak Nur. Beliau tolong didengarkan, ada sedikit wejangan atau sedikit trik-trik biar kalian mahir dengan cepat dan tentunya dengan titis ketika nyetir. Assalamualaikum Pak Nur. Kita salaman dulu. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Gimana musim corona gini nyopirnya lancar nggak? lancar. Alhamdulillah. Biasanya nyopir Fuso ya? Sampai mana biasanya? Ya, sampai Boyolali, luar kota. Nah gini Pak Nur, jadi penonton-penonton saya yang desa-desa ini kan pada inbox saya, pengen tahu bagaimana caranya biar bisa cepat nyetir, tentunya dengan cermat, dengan teliti, dan pengen segera bisa. Satu, percaya diri. Ya. Yang kedua, itu kita mainkan perasaan antara kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Untuk kaki kiri itu kopling, kanan itu gas. Jadi gas dan kopling harus seimbang. Kalau sudah gitu, nanti kita tinggal feeling body. Kita tinggal mengatur putaran setir yang kita pegang. Yang penting nggak usah grogi. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya. Iki do matur nuwun karo Pak Nur. Tak wakili ya. Matur nuwun Pak Nur. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.